Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Dan ini adalah kisah pendakian yang dialami oleh Elmira. Awalnya dia hanya ingin mendaki Gunung Butak untuk menikmati alam dan melepas rindu pada petualangan. Namun perjalanan ini berubah menjadi ujian yang tidak terduga. Kakak tirinya yang bernama Maskin yang terbiasa naik turun gunung, tiba-tiba mengalami kondisi misterius di tengah dinginnya sabana. Suara-suara aneh, hawa yang mencekam, dan keputusan besar harus diambil di tengah malam. Sebuah pendakian yang awalnya terasa biasa, justru membawa Elmira pada peristiwa yang menguji nyali, persaudaraan, dan takdirnya sendiri. Akankah mereka bisa kembali dengan selamat? Dan kejutan apa yang menanti Elmira saat turun dari gunung? Sebuah kisah petualangan yang penuh ketegangan, misteri, dan kejutan di ketinggian. Elmira, atau yang akrab dipanggil Mbak El, baru saja kembali ke kampung halamannya di Blitar, Jawa Timur. Setelah beberapa tahun dia bekerja di luar negeri. Rindu akan tanah kelahirannya, dia ingin melakukan sesuatu yang selama ini hanya bisa dia impikan dari kejauhan, yaitu mendaki gunung. Sejak kecil, Mbak El selalu terpesona oleh kisah-kisah tentang petualangan di gunung. Dia mulai mencari informasi tentang gunung yang bisa dia daki dalam waktu dekat. Pilihannya jatuh pada Gunung Wilis, gunung yang namanya sering ia dengar, namun belum pernah dia jajaki. Namun, harapannya pupus ketika dia mengetahui bahwa pendakian Gunung Wilis ditutup sementara akibat kebakaran hutan yang baru saja terjadi. Bingung mencari alternatif, dia kemudian mendengar tentang Gunung Butak, sebuah gunung yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Jalur pendakian melalui Sirah Kencong terdengar cukup menarik, terutama karena lokasinya cukup familiar baginya. Tanpa berpikir panjang, Mbak El memutuskan untuk mendaki ke Gunung Butak. Agar perjalanannya lebih ringan, dia berencana menyewa porter untuk membantunya membawa barang-barang. Saat menghubungi seorang porter setempat, dia terkejut mendengar biaya sewanya, yaitu sekitar Rp400.000. Angka yang cukup besar untuk sebuah perjalanan yang seharusnya menyenangkan. Dia berpikir sejenak, lalu dia mendapat ide lain. Dia teringat pada kakak tirinya yang sudah biasa naik turun Gunung Kelut. Mbak El biasa memanggilnya Maskin. Dia bukan sebagai pendaki, tapi untuk mencari rumput dan kayu bakar. Kakaknya pasti terbiasa dengan medan pegunungan. Daripada membayar porter dengan harga tinggi, dia berpikir lebih baik memberikan upah kepada kakaknya dengan nominal yang lebih besar. Saat Mbak El menyampaikan tawarannya, kakak tirinya sempat ragu. "Gunung Butak, itu gunung tinggi loh," katanya sambil mengernyitkan dahi. Namun, saat mendengar jumlah upah yang ditawarkan Mbak El, pikirannya mulai berubah. Perjalanan itu mungkin melelahkan, tapi imbalannya cukup menggiurkan. Setelah mempertimbangkan sejenak, akhirnya dia mengangguk setuju. "Okelah kalau kamu yakin, ayo kita berangkat," jawab kakak tirinya. Mbak El tersenyum puas. Perjalanannya ke Gunung Butak pun akan dimulai. Pagi itu, Mbak El dan kakak tirinya bersiap berangkat. Dengan perlengkapan pendakian yang sudah lengkap, mereka menaiki motor menuju jalur pendakian Sirah Kencong. Namun, jalanan menuju ke sana cukup menantang, melewati perkebunan teh yang hijau dan udara sejuk khas pegunungan. Meskipun Mbak El sudah tahu bahwa jalur ini sedang ditutup,
dia tetap nekat pergi. Dalam pikirannya, selalu ada celah bagi pendaki untuk menerobos jalur yang ditutup sementara. Tapi sesampainya di pintu masuk pendakian, mereka disambut oleh seorang petugas yang berjaga di sana. "Mbak, Mas, mau mendaki ya?" tanya petugas itu sambil memperhatikan mereka. "Iya Pak, mau ke puncak Butak lewat jalur sini," jawab Mbak El dengan percaya diri. Petugas itu menggeleng. "Maaf, jalur ini sedang ditutup. Pendakian hanya diperbolehkan sampai area perkemahan saja. Kalau nekat lanjut ke puncak, kami tidak akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu di atas sana." Mendengar itu, Mbak El dan kakak tirinya saling berpandangan. Mereka sempat ragu. Jalur ini memang lebih dekat dari tempat tinggalnya. Tapi kalau terjadi sesuatu di atas, mereka akan benar-benar sendirian tanpa bantuan dari pihak terkait. Mbak El menghela nafas. Dia tidak ingin mengambil resiko terlalu besar. Akhirnya, dia membuat keputusan. "Kita putar arah aja ya, lewat jalur Panderman di Kota Batu," katanya dengan mantap. Kakak tirinya sempat mengangkat alis. "Jalur Panderman? Bukannya itu lebih jauh?" "Ya, tapi setidaknya jalurnya aman dan buka. Daripada kita nekat di sini, ntar malah kena masalah. Lebih baik cari jalan lain," jawab Mbak El. Kakaknya mengangguk, setuju dengan keputusan itu. Mereka kemudian kembali menaiki motor dan bergegas menuju Kota Batu. Perjalanan menuju jalur Panderman memakan waktu lebih lama dari yang mereka perkirakan. Tapi mereka yakin ini adalah pilihan yang lebih bijak. Dalam hati, Mbak El merasa sedikit kecewa karena rencana awalnya harus berubah. Namun, dia juga tahu bahwa mendaki gunung bukan hanya soal menaklukkan puncak, tapi juga tentang bagaimana menikmati perjalanan dan menghadapi tantangan dengan bijak. Dan tantangan mereka baru saja dimulai. Perjalanan ke Kota Batu memakan waktu cukup lama, namun akhirnya Mbak El dan kakak tirinya tiba di base camp jalur pendakian Panderman. Udara dingin langsung menyambut mereka saat mereka berhenti di area parkir. Di sana, beberapa pendaki lain sudah berkumpul. Sesuai dengan rencana, pendakian ini bukan hanya mereka berdua. Mbak El sudah janjian dengan beberapa orang dari grup pendakian yang dia ikuti. Beberapa dari mereka adalah mahasiswa dari Universitas Tarumanegara, sementara yang lain berasal dari berbagai kampus dan kota yang berbeda. Namun, meskipun jumlah pendaki cukup banyak, Mbak El sebenarnya tidak mengenal mereka semua. Interaksi mereka selama ini hanya sebatas di grup chatting. Sekarang, di dunia nyata dia akhirnya bisa bertatap muka dengan mereka. Setelah semua peserta tiba, mereka segera mengurus perizinan pendakian masing-masing. Prosesnya cukup cepat, dan tidak lama kemudian mereka mulai melangkah naik. Namun, sejak awal pendakian satu hal mulai terasa jelas. Mereka tidak kompak. Meskipun berangkat dalam kelompok besar, masing-masing orang berjalan dengan ritme sendiri-sendiri. Beberapa melangkah cepat di depan, sementara yang lain tertinggal jauh di belakang. Tidak ada koordinasi yang jelas. Mbak El hanya berjalan bersama kakak tirinya. Selain itu, ada sekitar 8 orang lain yang kebetulan berjalan dalam ritme yang hampir sama dengannya. Tapi mereka pun tidak benar-benar bersama. Kadang ada yang melaju lebih dulu, kadang ada yang berhenti sejenak untuk beristirahat. "Kayaknya kita jalan sendiri-sendiri ya," gumam Mbak El sambil melirik kakaknya. Kakaknya mengangguk. "Iya, biasanya kalau pendakian rame gini bakal pecah rombongan, apalagi kalau nggak ada leader yang benar-benar ngatur ritme jalan." Mbak El hanya tersenyum kecil. Meskipun ini bukan yang ia bayangkan, dia tetap menikmati perjalanan. Dia tahu
bahwa mendaki gunung bukan hanya soal kebersamaan, tapi juga bagaimana menghadapi tantangan di alam bebas. Mereka terus melangkah, menyusuri jalur menanjak dengan medan yang mulai terasa berat. Di sekitar mereka, kabut mulai turun perlahan, menciptakan suasana yang semakin misterius. Pendakian ini baru saja dimulai, dan siapa yang tahu tantangan apa yang akan mereka hadapi di perjalanan ke puncak nanti. Saat perjalanan semakin menanjak, beberapa pendaki lain memilih untuk menyewa ojek agar bisa mencapai pos lebih cepat. Namun, Bael tidak tertarik. Dia ingin menikmati pendakian dengan berjalan kaki, merasakan setiap langkahnya menapak di jalur gunung. Mereka terus berjalan hingga mencapai pos 1, dan semuanya terasa baik-baik saja. Tidak ada kendala berarti, hanya udara yang mulai semakin dingin dan jalanan yang cukup licin di beberapa titik. Setelah beristirahat sejenak, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 2, dan perjalanan pun masih berjalan lancar. Namun, ketika mereka mulai berjalan menuju pos 3, sesuatu yang aneh mulai terasa. Tepatnya di hutan lumut, langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap. Padahal, jam di ponsel Mbak El masih menunjukkan pukul 3 sore. Tidak ada tanda-tanda hujan. Namun, suasana terasa suram dan dingin. Angin berembus pelan, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Mbak El melirik ke arah kakak tirinya. "Maskin, kok tiba-tiba mendung begini ya?" Maskin mengangguk pelan. "Iya nih, aneh juga, padahal tadi terang loh." Saat mereka terus berjalan dengan perasaan sedikit waspada, tiba-tiba seekor ayam hutan muncul di hadapan mereka. Warna bulunya sangat cantik, jauh lebih mencolok dibanding ayam hutan biasa. Tidak hanya satu, tapi beberapa ekor ayam tampak berlarian di semak-semak, seolah menggoda mereka untuk mengikuti. Mas, lihat itu ayam hutan," kata Mbak El sedikit bersemangat. Maskin menatap ayam-ayam itu dengan mata berbinar. "Wah, kalau bisa nangkep satu aja, bisa laku ratusan juta ini," katanya setengah bercanda. Tanpa sadar, mereka mulai berjalan mengikuti ayam-ayam itu. Bael bahkan sempat merekamnya dengan ponselnya. Mereka terus melangkah tanpa menyadari bahwa kaki mereka membawa mereka keluar dari jalur pendakian. Langit yang semakin gelap dan udara hutan semakin terasa sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya suara nafas mereka dan langkah kaki yang terdengar di atas tanah. Tiba-tiba, Maskin berhenti. "Dok, kita udah keluar jalur," katanya dengan nada panik. Bael tersadar. Dia menoleh ke sekeliling dan baru menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di jalur yang biasa dilalui pendaki. Semuanya terasa asing, tidak ada tanda-tanda jalur pendakian yang mereka kenal. Bael menelan ludah. "Maskin, ayam itu apa mungkin bukan ayam biasa?" Maskin terdiam sejenak, lalu menggeleng cepat. "Jangan mikir yang aneh-aneh, ayo balik ke jalur utama." Mereka berdua buru-buru berbalik arah, mencoba mengikuti jejak langkah mereka sebelumnya. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya mereka melihat tanda-tanda jalur pendakian yang benar. Dengan perasaan lega mereka kembali ke jalur utama. Begitu sampai, Bael langsung duduk dan menghela nafas panjang. "Tadi beneran aneh, aku rasa ayam itu memang bukan ayam biasa. Bisa jadi itu jelmaan penghuni gunung yang mau nyesatin kita," katanya dengan nada serius. Maskin hanya diam, wajahnya sedikit tegang.
Untuk menghilangkan rasa lelah dan menenangkan pikiran, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan membuat makanan ringan. Mereka mengeluarkan perbekalan, memasak air untuk membuat teh hangat, dan menikmati cemilan sambil mencoba melupakan kejadian tadi. Namun, dalam hati Mbak El, dia merasa bahwa pendakian ini baru saja dimulai, dan mungkin masih ada kejadian aneh lainnya yang akan mereka hadapi di perjalanan ke puncak nanti. Setelah kejadian aneh tadi, Mbak El dan Maskin berusaha mengalihkan perhatian mereka dengan menikmati teh hangat dan makanan ringan. Udara semakin dingin dan mereka mencoba mengembalikan energi sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, belum lama mereka duduk, sekumpulan ayam hutan tiba-tiba melintas di jalur pendakian di depan mereka. Ayam-ayam itu berlari dengan lincah. Warna bulunya yang mencolok terlihat jelas di antara pepohonan yang mulai gelap. Mereka berhenti sejenak, saling berpandangan. Seolah ayam-ayam itu kembali mencoba menarik perhatian mereka, mengajak mereka keluar dari jalur lagi. Maskin menyipitkan mata. "Mereka lagi," gumamnya dengan pelan. Mbak El bergidik, tapi kali ini dia dan Maskin tidak ingin terkecoh. Mereka pura-pura tidak melihat dan tetap duduk, mengabaikan ayam-ayam itu hingga akhirnya mereka menghilang ke dalam hutan. Setelah cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju pos 3 semakin berat. Jalur yang mereka lalui semakin menanjak dan kabut mulai turun perlahan. Suasana hutan semakin sunyi. Tiba-tiba, Mbak El merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dia memberhentikan langkahnya dan menoleh ke kanan. Di atas ranting pohon yang besar, seekor lutung duduk diam memperhatikan mereka dengan tatapan tajam. "Lihat itu, Maskin," bisik Mbak El sambil menunjuk ke arah pohon. Maskin mengikuti arah pandangannya dan dia langsung bergidik. "Lutung." Mbak El mengangguk. Lutung itu tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap mereka dengan pandangan yang sulit diartikan. Dan ukurannya cukup besar. Dalam hati, Mbak El merasa ada yang tidak beres. Dia pernah mendengar cerita bahwa lutung sering dikaitkan dengan penjaga hutan. Jika ada yang melanggar aturan atau bertindak tidak sopan, lutung bisa menjadi pertanda buruk. Maskin menarik napas dalam-dalam. "Udah jangan dipikirin, Dok, kita jalan aja," katanya dengan nada rendah. Mereka berdua mempercepat langkah, berusaha mengabaikan keberadaan lutung itu. Tapi meskipun mereka tidak melihat ke belakang, Mbak El bisa merasakan bahwa mata lutung itu masih mengikuti mereka hingga mereka menghilang di balik pepohonan. Perjalanan yang terasa panjang akhirnya membawa mereka ke pos 3, tepat saat waktu maghrib. Langit sudah benar-benar gelap dan hawa dingin semakin menusuk. Di sana, mereka melihat beberapa anggota grup pendakian yang lain sedang beristirahat. Mereka duduk melingkar, menikmati kopi dan berbincang santai. Mbak El dan Maskin bergabung dengan mereka, merasa sedikit lega bisa berkumpul lagi dengan pendaki lain. Mereka menikmati kopi hangat dan bertukar cerita tentang perjalanan masing-masing. Namun, perjalanan mereka masih panjang. Setelah cukup beristirahat, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke sabana. Kali ini mereka berangkat bersama-sama, berharap bisa tetap dalam satu kelompok. Namun, medan yang semakin menantang dan kecepatan berjalan yang berbeda membuat mereka terpisah lagi di tengah perjalanan. Pada akhirnya, Mbak El kembali hanya berjalan berdua dengan Maskin, menyusuri jalur yang semakin gelap dan sunyi.
Hati kecilnya bertanya-tanya, kejadian aneh apa lagi yang akan mereka temui di perjalanan ini? Mereka terus berjalan hingga akhirnya mencapai sebuah tempat di atas tebing. Udara semakin dingin dan langkah-langkah mereka semakin terasa berat. Bael mulai memperhatikan bahwa Maskin tampak pucat. Tangannya dingin seperti es dan nafasnya sedikit tersengal. "Mas, istirahat dulu aja ya." Bael mencoba meyakinkan. Maskin hanya mengangguk lemah. Mereka berhenti sejenak di tepi jalur, mencoba mengembalikan energi. Dalam hati, Bael mulai khawatir. Tempat ini tidak memungkinkan untuk bermalam, terlalu terbuka dan angin bertiup cukup kencang. Namun, melihat kondisi kakaknya, dia merasa harus segera menemukan tempat yang lebih nyaman. "Sabar ya mas, Sabana udah deket, paling juga 5 menit lagi," ujar Bael berusaha memberi semangat, meski dirinya sendiri tidak yakin dengan jarak sebenarnya. Tiba-tiba, suara peluit terdengar dari kejauhan. Itu pasti leader mereka yang sudah sampai di atas. Tanpa berpikir panjang, Bael berteriak menyambut, memastikan mereka tidak tertinggal sendiri. Jarum jam di tangannya menunjukkan pukul 7:30 malam. Gelap semakin pekat dan kabut mulai turun menutupi jalur pendakian. "Mas, masih kuat jalan?" tanyanya dengan pelan. Maskin mengangguk tanpa banyak bicara. Mereka kembali melangkah, menahan dingin yang semakin menusuk. Perlahan tapi pasti, akhirnya mereka mencapai sabana. Begitu sampai, Maskin langsung menjatuhkan diri ke tanah, membiarkan tubuhnya beristirahat sejenak. Bael menghela nafas lega. Namun, malam belum berakhir. Mereka masih harus mendirikan tenda dan bertahan dalam dinginnya malam di ketinggian. Setibanya di sabana, mereka langsung disambut oleh pendaki lain yang telah lebih dulu sampai. Beruntung, ada tempat kosong yang bisa mereka gunakan untuk mendirikan tenda. Dengan bantuan beberapa pendaki lain, Bael dan Maskin segera memasang tenda di tengah padang rumput yang luas itu. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin yang semakin menusuk. Satu persatu anggota rombongan mereka akhirnya tiba. Beberapa pendaki berkumpul di sekitar api unggun kecil, menghangatkan diri sambil berbagi cerita dan makanan. Namun, di dalam tenda, keadaan Maskin semakin memburuk. Tubuhnya menggigil hebat, wajahnya pucat, dan bibirnya mulai membiru. Bael yang baru saja selesai merapikan barang langsung tersentak melihat kondisi kakaknya. Tanpa berpikir panjang, dia segera bertindak. Pengalamannya selama bertahun-tahun di luar negeri membuatnya sigap menghadapi situasi seperti ini. "Mas, kamu dengar aku kan? Jangan tidur dulu ya," ujar Bael dengan panik. Maskin hanya bisa mengangguk lemah. Tubuhnya menggigil hebat, pertanda jelas bahwa dia terkena hipotermia. Bael segera merogoh tasnya, mengeluarkan sleeping bag yang lebih tebal, kemudian membungkus tubuh Maskin dengan rapat. Dia juga menggosok-gosok kaki dan tangannya untuk membantu melancarkan sirkulasi darah. Beberapa pendaki yang menyadari kondisi Maskin segera menawarkan bantuan. Ada yang memberi jaket tambahan, ada yang membantu membuatkan air panas. "Kita harus buat dia tetap hangat, jangan biarkan dia tidur dulu," kata salah satu pendaki yang berpengalaman. Bael mengangguk. Dia mengambil termos yang berisi air hangat, lalu menaruhnya di dekat tubuh Maskin. Dia juga menyuruh kakaknya untuk meminum sedikit demi sedikit supaya tubuhnya tetap mendapatkan kehangatan dari dalam. Malam itu terasa panjang, tapi akhirnya Maskin bisa beristirahat lebih nyaman di dalam tenda. Sementara itu, di luar,
Suara angin yang menderu-deru menambah kesan mencekam di sabana yang sunyi. Namun, bagi Mbak El, yang terpenting adalah kakaknya selamat dan bisa melanjutkan perjalanan esok hari. Dalam hati, dia bersyukur bahwa dirinya memiliki pengetahuan untuk menangani situasi ini. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika tidak sigap menangani hipotermia Maskin. Namun, dia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai dan masih ada banyak tantangan yang menanti mereka di puncak Gunung Butak. Angin malam terus berhembus menusuk kulit. Sabana yang sebelumnya tampak tenang terasa lebih mencekam. Di dalam tenda, Mbak El masih berusaha menenangkan Maskin yang semakin lama semakin pucat dan sering mengigau. Sesekali, kakaknya bergumam tidak jelas. Lalu, tiba-tiba dia berkata, "Dok, aku gak kuat. Aku mau turun sekarang, Dok. Jangan di sini. Di sini gak enak." Mbak El menggenggam tangan kakaknya dengan erat. "Mas, tahan dulu ya. Kita gak bisa turun sekarang. Ini masih tengah malam," ujarnya mencoba meyakinkan. Namun, Maskin tampak semakin gelisah. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya masih menggigil meski sudah dibungkus dengan sleeping bag dan diberi kehangatan. Mbak El mulai panik. Dia tahu bahwa hipotermia bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa mempengaruhi pikiran seseorang. Di luar tenda, terdengar suara-suara pendaki lain yang juga sedang berjuang melawan dingin. Salah satunya adalah suara seorang pendaki perempuan yang terdengar lirih dan meminta bantuan. Sekilas, Mbak El ingin keluar dan memastikan keadaannya. Tapi dia tidak bisa meninggalkan Maskin begitu saja. Fokusnya hanya pada kakaknya yang semakin pucat dan melemah. "Aku harus turun, Dok. Aku gak kuat di sini." Maskin kembali menggumam, kali ini lebih lirih. Mbak El menggeleng, mencoba mencari cara untuk membuat kakaknya tetap sadar. Dia mengguncang tubuh Maskin perlahan. "Mas, dengar aku ya. Kita harus bertahan di sini sampai pagi. Kalau sekarang turun, kita bisa tersesat atau malah kenapa-napa." Suaranya mulai bergetar antara panik dan takut. Mbak El semakin merinding. Dia tahu ini bukan hanya soal hipotermia. Dia segera meraih botol air hangat dan menyuruh Maskin untuk meminumnya lagi. "Mas, jangan dengarkan suara-suara itu. Fokus sama aku ya. Kita harus bertahan." Sementara itu, di luar suara pendaki lain yang mengalami hipotermia semakin lemah. Mbak El bisa mendengar beberapa orang mencoba menolong, memberikan jaket tambahan, dan menghangatkannya. Namun, situasi semakin berat. Dalam hati Mbak El berdoa semoga malam ini segera berlalu. Dia tahu bahwa tantangan terbesar bukan hanya udara dingin, tapi juga bagaimana menjaga kewarasan di tengah kondisi yang semakin tidak menentu. Malam itu terasa begitu panjang. Udara dingin masih menyelimuti sabana saat jarum jam menunjukkan pukul 4 pagi. Perlahan, tubuh Maskin mulai membaik. Wajahnya yang sebelumnya pucat kini sudah lebih berwarna, meski tubuhnya masih terasa lemas. Mbak El menghela nafas lega. Setidaknya kondisi kakaknya tidak semakin buruk. "Mas, mau makan dulu? Aku masih ada nasi liwet yang semalam aku masak," tawar Mbak El sambil membuka wadah makanan. Maskin mengangguk lemah. Dia mengambil sesuap nasi dan mengunyahnya perlahan. Meski nafsu makannya belum sepenuhnya kembali, setidaknya tubuhnya mendapat energi tambahan. Setelah makan beberapa suap, dia menatap Mbak El dan berkata, "Dok, kayaknya kita turun aja nanti pagi. Aku gak kuat kalau harus ke puncak." Mbak El terdiam sejenak. Dia memahami kondisi kakaknya.
dan dia tidak mungkin memaksa. Baginya, keselamatan jauh lebih penting daripada memaksakan diri mencapai puncak. Seiring waktu berjalan, satu persatu pendaki lain mulai bersiap menuju puncak. Beberapa di antaranya menyapa Mbak El, mengajaknya ikut serta. Namun, dia menolak dengan halus. "Kalian duluan aja, aku masih harus jaga kakakku," ujarnya. Matahari mulai merangkak naik. Perlahan, hawa dingin yang menusuk mulai berganti dengan kehangatan mentari pagi. Maskin akhirnya bisa keluar dari tenda dan duduk di depan, menikmati sinar matahari yang menyentuh kulitnya. Melihat kakaknya yang mulai berangsur membaik, Mbak El ragu-ragu sebelum akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Mas, kalau aku ke puncak sendiri, Mas di sini aja gimana?" Maskin menoleh, menimbang-nimbang sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Ya nggak apa-apa, Nduk. Aku udah mendingan. Nanti aku istirahat di sini saja," katanya. Mbak El tersenyum senang. Dia merasa lega karena setidaknya dia masih punya kesempatan untuk mencapai tujuan awalnya. Tanpa membuang waktu, dia segera menyiapkan perlengkapan ringan dan bergegas menuju puncak pada pukul 7:30 pagi. Di kejauhan, jalur menuju puncak sudah mulai dipenuhi para pendaki lain. Semangatnya membuncah. Ini adalah langkah terakhir menuju tujuan yang selama ini dia impikan. Namun, perjalanan belum tentu akan mudah. Setelah sekitar 1 jam berjalan dengan penuh perjuangan, akhirnya Mbak El tiba di puncak Gunung Butak. Hawa sejuk menyambutnya, disertai dengan pemandangan yang begitu indah. Hamparan awan putih terlihat seperti lautan luas di bawahnya, dan cahaya matahari pagi perlahan menerangi puncak dengan kehangatan yang sempurna. Mbak El berdiri sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan lega. "Ah, syukurlah," gumamnya dalam hati. Bersyukur bisa mencapai titik ini setelah perjalanan yang begitu menantang. Beberapa pendaki lain yang sudah lebih dulu tiba menyapanya dengan ramah. Mereka berbincang, berfoto bersama, dan menikmati udara puncak yang masih cukup lengang. Namun, di tengah kebahagiaan itu pikirannya tetap tertuju pada kakaknya yang menunggunya di sabana. Dia tidak bisa berlama-lama di sini. Setelah merasa cukup menikmati momen di puncak, Mbak El segera kembali turun menuju sabana. Sesampainya di sana, Maskin sudah terlihat jauh lebih baik. Bahkan dia sudah bisa berdiri dan membantu membereskan perlengkapan mereka. Beberapa pendaki lain menyatakan ingin bermalam lagi di sabana, menikmati malam terakhir di gunung sebelum ke kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, Mbak El pun ingin melakukan hal yang sama. Namun dia sadar bahwa kondisi Maskin masih belum sepenuhnya pulih. Dan di rumah, dia juga memiliki kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan sedikit berat hati, dia memutuskan untuk langsung turun hari itu juga. Sambil berkemas, Mbak El terus memikirkan kejadian semalam. Dia masih heran, bagaimana mungkin kakaknya bisa mengalami hal seperti itu. Secara fisik, seharusnya dia lebih kuat. Kakaknya itu sudah terbiasa naik Gunung Kelut tanpa peralatan apapun, bahkan dengan beban berat di punggung. Namun di Gunung Butak, dia justru mengalami kondisi yang hampir mengancam nyawanya. "Mas, kamu beneran gak ingat apa-apa semalam?" tanya Mbak El saat mereka selesai mengemas perlengkapan. Maskin menggeleng pelan. "Gak banyak yang aku ingat, cuma rasanya dingin banget, terus ada suara-suara kayak manggil aku buat turun." Mbak El merinding mendengar jawaban itu, tapi dia memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh. Setelah memastikan semua perlengkapan sudah dikemas dengan rapi, mereka pun mulai berjalan turun. Kali ini, Mbak El dan Maskin bertukar beban.
Bael membawa sebagian perlengkapan yang tadinya dipikul oleh kakaknya agar perjalanan turun lebih ringan untuknya. Perjalanan turun berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Jalur yang semalam terasa menyeramkan, kini tampak lebih bersahabat di bawah sinar matahari. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya mereka tiba kembali di base camp dengan selamat. Namun, kejutan masih menunggu di sana. Begitu sampai di base camp, ponsel Bael bergetar. Dia mengambilnya dari saku dan melihat ada panggilan dari agensi yang mengurus pekerjaannya di luar negeri. Dengan hati berdebar, dia mengangkat telepon tersebut. Dan ternyata, itu memang benar-benar dari agensi yang memberitahukan kalau visanya sudah turun. Maskin yang melihat ekspresi bahagia adiknya langsung bertanya, "Ada apa, Dok? Visa aku udah turun, Mas. Aku bisa berangkat lagi." Jawab Bael dengan mata berbinar. Maskin tersenyum, meski ada sedikit kesedihan di matanya. "Wah, selamat ya. Berarti nggak lama lagi kamu berangkat." Bael mengangguk. "Iya, Mas. Mungkin beberapa hari lagi aku harus mulai persiapan." Mereka kembali pulang dengan hati penuh semangat. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai puncak gunung, tapi juga tentang menghadapi tantangan, menguatkan diri, dan akhirnya mendapat kejutan yang tidak terduga. Sesampainya di rumah Blitar, Bael duduk di depan rumahnya, menatap langit sore yang mulai berubah warna. Dia tersenyum. Perjalanan ke Gunung Butak telah memberinya banyak pelajaran, dan kini petualangan baru telah menunggunya di depan. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.